Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 59. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Ketika sinar matahari yang hangat, secara bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya, pintu masuk ke Xiao Mansion yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di ibu kota. Banyak orang bisa melihat lambang yang mewakili berbagai faksi yang berhenti di pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Mereka memiliki perasaan bahwa perubahan besar akan terjadi di dalam kekaisaran Jiama. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang tiba menunjukkan aktivitas ilegal sekecil apapun, kemungkinan orang itu akan mengumpulkan banyak serangan. Ada ruang rapat besar yang diposisikan di tengah Xiao Mansion. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tapi mereka setara dengan beberapa faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Namun, ketegangan di dalam ruangan itu tidak sekeras yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini dan mereka mewakili faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di aula. Dia sesekali mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Medusa berwajah dingin dan cantik, dan Ziyan yang berulang kali melihat sekeliling, duduk di sebelah kirinya. Kadang-kadang, beberapa tatapan di aula samar-samar menyapu duo ini, satu besar dan satu kecil. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang telah tiba setelah Xiao Yan mengobrol dengan Hai Bodong sebentar. Baru setelah itu dia berhenti mengobrol dan perlahan menyapu matanya ke seluruh ruangan. Matanya langsung berhenti pada sosok wanita dan pria tua di salah satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, tidak disangka bahkan Jia Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Anda benar-benar tamu penting. Jia Xingtian tertawa mendengar ini, keluarga kaisar kami secara alami perlu datang dan bergabung, dengan keaktifan masalah besar seperti itu. Kami telah melihat bagaimana generasi kedua Mystic Cloud Sect akan didirikan di Kekaisaran Magia. Tatapannya menyapu Medusa dan Ziyan dari sisi Xiao Yan, saat dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berdiri dan melihat ke seluruh ruangan. Percakapan pribadi di dalam aula besar berkurang di bawah tatapannya, dan banyak mata tertuju padanya. Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai membahas beberapa masalah resmi. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia tidak berbicara omong kosong, dan memulai topik utama dengan suara yang dalam. Sekte Mystic Cloud telah menghilang dari Kekaisaran Jiama. Ambisi liar Yun San juga hancur bersamanya. Namun, semua orang juga harus tahu, bahwa posisi Kekaisaran Magia kita tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua. Meskipun kami telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Mystic Cloud Sect, posisi Kekaisaran Jiama kami akan menurun secara serius karena ini. Menjadi warga Kekaisaran Magia, saya pikir tidak ada yang mau menonton adegan seperti itu terjadi, kan? Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Namun, tatapan mereka masih tertuju pada Xiao Yan. Situasi seperti ini tetap konsisten seperti ini sejak dulu. Kekaisaran Jiama tidak memiliki posisi tinggi di wilayah barat laut. Itu bahkan mengakibatkan orang-orang yang datang dari Kekaisaran Magia, menerima perlakuan yang tidak setara di luar. Karena inilah bisnis dari beberapa klan besar akhirnya terbatas pada kekaisaran dan tidak dirilis. Ini karena mereka perlu mempertahankan kekuatan mereka, untuk melindungi diri mereka sendiri di dalam kekaisaran. Begitu mereka memperoleh kemampuan seperti itu, untuk menjamin reputasi mereka di luar kekaisaran. Beberapa kerajaan di sekitar mereka di luar kekaisaran Magia menolak untuk mengganggu mereka. Saya pikir setiap orang harus menyadari beberapa rencana saya. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya, juga akan meningkatkan posisi negara. Namun, sekarang Mystic Cloud Sekte telah menghilang, aku, Xiao Yan, ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapan saya dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini, adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Posisi Anda dan keuntungan Anda di masa depan, pasti akan jauh dari apa yang dapat Anda bandingkan sekarang. Aula menjadi sedikit sunyi saat suara Xiao Yan terdengar. Itu lama kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan dan memimpin untuk berbicara, niat Tuan Xiao Yan tampaknya mencoba mengumpulkan beberapa klan besar kita bersama untuk membentuk satu faksi. Selain Hai Bodong dan Ya Fei, beberapa klan lainnya mengangguk sedikit, setelah suara Mu Chen terdengar.
Meskipun harapan Xiao Yan jauh dan besar, arti dari kata-katanya tampaknya bermaksud untuk membuat beberapa klan besar berada di bawahnya. Poin ini sepertinya tidak terlalu berbeda dari Mystic Cloud Sect saat itu. Izinkan saya mengucapkan kata-kata ini, maksud saudara ketiga adalah mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. Seperti kata pepatah, mulia bersama dan sengsara bersama. Berbicara begitu saja, 3 klan besar di dalam kekaisaran, mungkin memang memiliki kekuatan di dalam kekaisaran Jiama. Namun, di wilayah barat laut, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun di wilayah barat laut. 3 klan besar Anda pasti akan lebih kuat daripada satu waktu setelah penggabungan seperti itu. Kalian semua juga akan dapat memperoleh cukup banyak hal darinya. Xiao Ding tersenyum tipis sambil membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih hangat setelah mendengar kata-kata Xiao Ding, mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka tidak akan tanpa hal-hal baik dengan memasuki apa yang disebut aliansi. Tidak akan ada hal buruk darinya. Xiao Yan dan Xiao Ding bertukar pandang satu sama lain. Yang terakhir tertawa pelan dan berkata, setelah aliansi terbentuk, kita akan membuat aula yang mengkhususkan diri pada ahli pengembangan untuk aliansi. Ini akan membantu memberikan aliansi dengan aliran darah baru yang tidak pernah berakhir. Anda semua, sebagai anggota aliansi, dapat merekomendasikan mengirimkan generasi muda Anda yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan paling sempurna di sana. Metode Qi dan teknik Do hadir, akan ada sesuatu yang klan Anda tidak akan bisa berikan. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan Anda sebelumnya. Mata Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang akan menarik mereka. Bolehkah aku tahu apa yang harus kita serahkan jika kita ingin bergabung? Nalan Jie tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri di masa depan. Sebaliknya, itu harus memandang aliansi sebagai sebuah keluarga, dan melindungi semua kepentingannya. Xiao Ding berbicara dengan lemah. Kata-kata yang dia ucapkan sederhana untuk diucapkan, tetapi seseorang harus banyak menyerah untuk berkomitmen pada kata-kata seperti itu. Nalan Jie dan yang lainnya sedikit terkejut, saat mendengar kata-kata yang Xiao Ding sebutkan dengan santai ini. Wajah mereka segera menunjukkan beberapa keraguan. Mereka secara alami dapat mendengar makna di balik mereka. Jika mereka bergabung dengan aliansi, struktur klan mereka tidak akan ada lagi. Mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan, dan berkontribusi semampu mereka untuk itu. Semuanya, aliansi bukan milik satu individu. Itu akan memiliki Dewan Penatua, yang akan menjadi pembuat keputusan tertinggi. Bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhinya. Sekarang kami baru mulai membangunnya, setiap klan akan diberikan kursi di Dewan Penatua untuk menjadi anggota pendiri. Namun, itu pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan. Xiao Ding tersenyum saat menjelaskan. Keraguan di wajah Nalan Jie dan yang lainnya hanya melemah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka masih kesulitan membuat keputusan instan. Lagi pula, yang mereka butuhkan untuk berkontribusi adalah seluruh klan. Klan primer saya tidak keberatan. Biarkan saya menjadi penatua pertama dalam apa yang disebut Dewan Penatua. Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk saat mendengar ini. Klan primer Anda pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Xiao Yan. Apakah Anda akan rugi jika bergabung dengan aliansi? Tatapan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu sementara semua orang ragu-ragu. Nalan Jie dan yang lainnya tampaknya merasakan beberapa kepadatan dalam tatapannya. Hati mereka menjadi sedikit dingin saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat Medusa di samping Xiao Yan menatap mereka. Tenggorokan mereka sedikit menggelinding. Wajah Nalan Jie dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Hanya pada saat inilah mereka menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansi. Namun, yang terakhir tidak memilih untuk melakukan ini. Sebaliknya, dia mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang manis, dan menarik mereka dengan bujukan. Ini mungkin perbedaan terbesar antara dia dan Yun San. Namun, terlepas dari seberapa besar jaraknya, keduanya memiliki kesamaan. Itu adalah mereka berdua memiliki faksi kuat, yang bisa dengan mudah menghancurkan beberapa klan besar. Mereka selalu berinisiatif dalam diskusi semacam ini. Mu Chen menghela nafas pelan dan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena Hai Tua telah setuju, klanmu kita juga setuju untuk bergabung dengan aliansi.
Mudah-mudahan, Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu kita dengan baik di masa depan. Kami adalah satu keluarga sekarang setelah Anda bergabung dengan aliansi. Siapapun yang berani menyentuh klanmu harus berurusan dari saya, Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Nalan Jie juga tersenyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar telah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti itu, kemungkinan akhir mereka tidak akan baik di masa depan. Awalnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak kesan yang baik padanya. Jika mereka terus menyinggung perasaannya, kemungkinan. Karena itu masalahnya, klan Nalan kita juga akan setuju untuk bergabung. Xiaoyan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat bahwa ketiga klan besar itu setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan. Tatapan Xiaoyan beralih dari Nalan Jie dan yang lainnya, sebelum beralih ke belakang ruang pertemuan menuju Fama, yang telah memilih untuk tetap diam. Dia tertawa kecil dan bertanya, "Ketua Fama, bolehkah saya mengetahui pendapat Anda?" Fama tertawa getir di dalam hatinya, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Gilirannya masih tiba dan dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Teman kecil Xiaoyan, asosiasi alkemis kita berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka. Karena itu, Fama mendesah. Xiaoyan menyipitkan matanya. Tatapannya menatap langsung ke Fama. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Ini karena ini adalah faksi yang dia pegang dengan hormat. Oleh karena itu, dia harus meminta asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi apapun yang terjadi. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan melonjak dengan cepat di masa depan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis adalah pekerjaan paling penting dan paling langka di benua Doki. Oleh karena itu, dia tidak boleh menyerah pada asosiasi alkemis. Ini adalah tujuan terpenting di antara banyak rencana lainnya. Ekspresi tak berdaya di wajah Fama semakin kaya, di bawah fokus tatapan Xiaoyan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Aliansi yang disebutkan Xiaoyan mungkin sangat memikat, tetapi reputasi yang dimiliki asosiasi ini di Kekaisaran Jiama hanya kalah dengan Sekte Mystic Cloud. Selain itu, bahkan Mystic Cloud Sekte takut pada mereka, dari sudut pandang tertentu karena mereka memiliki banyak alkemis. Bagaimanapun, mereka sangat jelas memiliki kemampuan untuk mengumpulkan ahli yang dimiliki alkemis. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi Fama dalam Kekaisaran Jiama adalah sesuatu yang bahkan Raja Pilgu He tidak bisa menandingi. Setelah bertahun-tahun membangun jaringan, dia menjalin hubungan dengan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, kecuali ada manfaat yang akan menyebabkan dia untuk tunduk, kemungkinan sulit baginya untuk menganggukkan kepalanya setuju, jika seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi yang telah didirikan Xiaoyan. Suasana di dalam aula segera menjadi jauh lebih tegang, saat Xiaoyan menatap Fama sementara yang terakhir tetap diam. Semua orang tanpa ekspresi. Namun, sebuah pikiran dengan cepat bertahan di hati mereka. Dari penampilan orang tua Fama ini, sepertinya dia tidak ingin asosiasi alkemis bergabung ke dalam aliansi. Namun, mengingat karakter Xiaoyan, dia sepertinya tidak akan membiarkan faksi ini dengan kemampuan luar biasa untuk mengumpulkan para ahli tetap independen. Sepertinya masalah tidak bisa dihindari hari ini. Jia Xingtian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin saat mengamati perkembangan situasi. Ada niat untuk menolak tawaran yang disembunyikan dalam kata-kata Fama, jadi Jia Xingtian tidak mengatakan apapun. Munculnya aliansi dengan kekuatan besar di dalam kekaisaran mereka, mungkin memungkinkan status mereka meningkat cukup pesat di wilayah barat laut, tetapi mereka khawatir jika faksi itu terlalu kuat, hal-hal yang secara diam-diam mengganggu otoritas keluarga kekaisaran akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak menentang Xiaoyan ketika dia ingin mendirikan sebuah faksi, tetapi mereka tidak berniat untuk mendukung pembentukannya. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Xiaoyan. Ketua Fama. Setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran alkemis dalam asosiasi. Akan sangat bermanfaat bagi mereka, saat mereka meningkatkan tingkatan alkemis mereka. Juga tidak perlu terlalu khawatir bahwa sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu bebas. Selama Ketua Fama setuju, Xiaoyan percaya bahwa persetujuan Anda akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman bergabung dengan aliansi. Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan memecah suasana tegang sesaat kemudian. Mata Fama berkedip, namun, dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit sesaat kemudian. Dia menghela nafas,
saya tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Saya perlu kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan. Ketua Fama, bolehkah aku tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang saat ini dimiliki asosiasi alkemis? Xiao Yan tersenyum tipis sebelum tiba-tiba bertanya. Fama kaget saat mendengar ini. Dia segera menjawab dengan agak ragu, ada tidak lebih dari 5. Namun, saya yang lama telah berada di puncak strata kelima selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, saya merasa bahwa saya mungkin bisa segera mencapai tingkat ke-6. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sedikit berkibar di tatapan Fama saat Fama berbicara. Dia dengan lembut berkata, apakah Ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat 6? Menaikkan tingkat alkemis sangat sulit. Ini karena hal yang paling penting untuk peningkatan tingkat seperti itu, adalah kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat. Namun, meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit. Biasanya berbicara, itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika seseorang meningkatkan kelas doki mereka. Fama saat ini sudah cukup tua. Kekuatannya juga telah mencapai kelas Do Huang. Namun, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Lagi pula, tidak semua orang seperti Xiao Yan yang tidak hanya terlahir dengan kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga memiliki Flame Mantra dan Heavenly Flames, yang merupakan objek aneh yang memperkuat pelatihan kekuatan spiritual. Senyum di wajah Fama diam-diam ditarik, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengerutkan kening namun menolak untuk berbicara. Dia secara alami paling sadar akan situasi tubuhnya sendiri. Selama Ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, Xiao Yan akan berjanji di sini, bahwa aku akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 lapis alkemis tingkat 5 dalam 10 tahun. Selain itu, Anda juga akan melangkah ke tingkat ke-6 selama periode ini. Xiao Yan tersenyum melihat tingkah Fama. Dia perlahan-lahan melemparkan bom yang kuat ke arah yang terakhir. Banyak suara dari menghirup udara dingin diharapkan terdengar, saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Hai Bodong juga melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan wajah tertegun. Hai Bodong dan yang lainnya tahu tentang kesulitan seorang alkemis untuk meningkatkan tingkatannya. Oleh karena itu, semua wajah mereka menatap Xiao Yan dengan tatapan tertegun, ketika mereka mendengar Xiao Yan mengatakan bahwa asosiasi alkemis akan memiliki 10 alkemis tingkat 5, dan alkemis tingkat 6 dalam 10 tahun. Perasaan konyol diam-diam muncul di hati mereka. Fama bahkan lebih menyadari kesulitan dalam meningkatkan tingkatan seseorang, dibandingkan dengan sedikit pengalaman Hai Bodong dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajahnya juga tercengang saat melihat Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan pulih. Ekspresinya aneh saat dia berbicara, teman kecil Xiao Yan, meskipun kata-katamu ini sangat menyentuh hatiku, bukankah itu sedikit terlalu tidak realistis? Xiao Yan mulai melakukan kontak dengan penyempurnaan pil pada usia 13 tahun. Hanya 7 tahun telah berlalu sejak itu tetapi saya telah mencapai tingkat ke-6. Dengan ini, saya yakin tidak ada yang akan berpikir saya mengatakan hal yang tidak masuk akal, bukan? Xiao Yan menjawab dengan lembut. Mata semua orang di aula sedikit menyusut. Ekspresi terkejut muncul di wajah Fama. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan telah melakukan kontak dengan pil obat sejak dia masih muda, namun, sekarang dia mendengar dia berkata, dalam waktu 7 tahun, dia telah berubah dari seorang pemuda yang sama sekali tidak tahu tentang perbaikan obat, menjadi Grandmaster Alkemis tingkat 6, dia saat ini. Jika yang dia katakan benar, kecepatan semacam ini memang terlalu menakutkan. Namun, gurunya adalah senior tua itu. Mengingat kemampuannya, itu juga dalam alasan bahwa dia mampu mengajar murid yang luar biasa, mungkin Xiao Yan mungkin benar-benar bisa mengatur untuk melakukan apa yang dia katakan. Kejutan di mata Fama perlahan menghilang. Dia tiba-tiba teringat orang tua yang telah memberikan petunjuk kepadanya, ketika mereka bertemu secara kebetulan saat itu. Orang itu juga guru Xiao Yan, Yao Lao. Hatinya merenung sedikit sebelum dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Panas yang membara tanpa sadar muncul di mata Fama saat dia memikirkan ini. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membiarkan dirinya melakukan perjalanan lebih jauh di jalur alkemis. Namun, karena kemampuan dan usianya, itu sudah sangat sulit baginya untuk maju. Jika apa yang dikatakan Xiao Yan benar, bahwa Xiao Yan dapat mengizinkannya untuk menerobos ke alkemis tingkat 6, bukan tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk bergabung ke dalam aliansi. Pikiran itu masih melekat di hati Fama. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara yang panjang dan tatapannya menatap Xiao Yan, sambil berbicara dengan suara yang dalam, jika teman kecil Xiao Yan benar-benar dapat mengizinkan asosiasi alkemis kita,
untuk memiliki 10 alkemis tingkat 5, saya akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi Anda. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk saat mendengar ini. Dia telah mengikuti Yao Lao selama bertahun-tahun. Dia juga telah diajar oleh pengalaman alkemis yang luar biasa dari yang terakhir. Dengan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mendidik beberapa alkemis, dengan keterampilan penyulingan obat yang luar biasa dalam 10 tahun. Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Fama untuk menembus ke tingkat 6, dia bukan tanpa sarana untuk melakukannya. Selamat teman kecil Xiao Yan. Dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan potensi aliansi akan sulit diukur. Jia Xingtian tersenyum saat berbicara. Namun, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak menyadari status yang dimiliki asosiasi alkemis dalam Kekaisaran Jiama. Di masa lalu, keluarga Kekaisaran telah mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk mengikat mereka. Namun, orang-orang yang angkuh ini akhirnya menolak untuk mendengarkan. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan berhasil mendapatkan tawaran sebesar itu sekarang. Xiao Yan juga sedikit tersenyum. Tatapannya melirik sedikit kecemburuan yang merembes dari mata Mu Chen dan yang lainnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, selama 3 klan besar melakukan yang terbaik untuk aliansi di masa depan, aku, Xiao Yan, juga akan berjanji pada kalian semua, bahwa klanmu akan memiliki 3 atau lebih Dong Huang elit setelah 10 tahun. Saya pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan merawat 10 alkemis tingkat 5. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka buru-buru bangkit, menangkupkan tangan, dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia berkata, karena semua orang telah bergabung dengan aliansi, kita secara alami adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi akan lebih kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Jia Xingtian dan Yao Ye juga terguncang oleh janji yang telah diberikan Xiao Yan. Merawat elit Do Huang dalam 10 tahun. Mereka pasti akan mengejek jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain. Namun, dalam menghadapi pemuda ini yang mengalahkan seorang elit Do Zong pada usia 20 tahun, keraguan di hati mereka telah ditekan ke tingkat terendah. Dengan kartu truf yang tidak pernah berakhir, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Hati kedua orang itu sedikit iri, ketika mereka memikirkan hal ini. Keluarga kekaisaran mereka telah merawat orang-orang selama bertahun-tahun tetapi mereka hanya memiliki sedikit ahli doang. Selain binatang bersisik laut yang tenang, seluruh keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Xingtian sebagai Dong Huang elit. Ini juga merupakan area yang paling dikhawatirkan Jia Xingtian. Haruskah dia berakhir dengan sial di masa depan? Akankah keluarga kekaisaran yang telah kehilangan perlindungannya, tidak memiliki kekuatan pencegah yang sangat berkurang? Jia Xingtian dan Yao Ye bertukar pandang sambil menghela nafas dalam hati. Alis mereka sedikit mengernyit saat mereka mendesah pelan. Setelah merenung sejenak, Jia Xingtian tampaknya telah membuat keputusan besar saat dia berdiri, menghadap Xiao Yan dan berbicara dengan kedua tangan menangkup, teman kecil Xiao Yan. Bolehkah saya tahu apakah Anda akan dapat mengizinkan, keluarga kekaisaran kita memiliki beberapa elit Do Huang dalam 10 tahun jika kita bergabung dengan aliansi ini? Semua orang di aula terkejut dengan kata-kata tiba-tiba yang datang dari Jia Xingtian ini. Apakah keluarga kekaisaran juga berpikir untuk bergabung dengan aliansi ini? Yao Ye juga tercengang oleh kata-kata Jia Xingtian, tapi dia segera memahami dengan tenang. Dia tahu bahwa alasan utama keluarga kekaisaran bisa berdiri di Kekaisaran Jiama, sebagian besar karena pencegahan kakek buyutnya ini. Namun, keluarga kekaisaran tidak dapat merawat seorang elit Do Huang dengan kekuatan yang cukup, untuk menggantikannya tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, semua orang khawatir bahwa posisi keluarga kekaisaran akan menerima pukulan setelah Jia Xingtian mati. Seorang ahli sejati selalu berkuda di atas kerajaan manapun di benua Doqi. Seorang elit Do Huang mampu bertarung dengan pasukan biasa yang terdiri dari puluhan ribu orang. Kekuatan destruktifnya yang kuat menentukan posisi mereka. Selain itu, di kekaisaran yang agak lebih lemah seperti Kekaisaran Majia, seorang elit Do Huang cukup untuk mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Xiao Yan merasa agak terkejut saat dia mempelajari Jia Xingtian. Tindakan pihak lain di luar ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa janjinya kepada 3 klan besar benar-benar juga akan menggerakkan lelaki tua ini. Kejutan itu berlangsung sesaat sebelum dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan mengangguk. Dia berkata, Xiao Yan secara alami akan menyambut pemikiran yang dimiliki Jia Lao ini.
Selama keluarga kekaisaran mampu mengeluarkan orang-orang yang benar-benar memiliki bakat, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Aliansi dan keluarga kekaisaran akan berbagi kesedihan dan berkah yang sama di masa depan. Jia Xingtian tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Namun, hatinya mendesah lega. Mungkin berkomitmen untuk aliansi ini akan semakin memperkuat posisi keluarga kekaisaran mereka. Karena ini adalah aliansi, sudahkah kamu memberinya nama? Xiao Ding tersenyum tipis. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum dengan lembut menjawab, hanya ada dua kata dalam nama aliansi. Kami menyebutnya Aliansi Yan. Aliansi Yan. Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping dan tertawa, nama bagus. Kemungkinan posisi aliansi Yan ini di masa depan akan jauh melampaui Mystic Cloud Sect. Mudah-mudahan, akan ada kursi untuk kekaisaran magia di wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut menjawab, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Karena aliansi ini telah dibentuk, secara alami kita akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata, sepertinya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka, setelah mendengar kata-kata Fama. Setelah Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mendirikan faksi, orang-orang ini secara alami tidak akan secara naif berpikir bahwa dia tidak memihak. Posisi ketua aliansi secara alami dikemas di dalamnya. Secara alami, tidak akan ada orang yang dengan bodohnya menyuarakan tentangan apapun dalam situasi seperti ini. Xiao Yan tersenyum menghadapi perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa, aliansi Yan bukan hanya milik Xiao Yan. Prestasi masa depannya masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, saat melihat semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Dia melambaikan tangannya, dan pelayan wanita di samping menyajikan anggur yang sudah dituangkan di depan semua orang. Pembentukan aliansi hari ini bisa dianggap sebagai masalah besar. Mari kita semua minum untuk Yan Alliance. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Hahaha. Bersulang. Faksi terbesar dalam kekaisaran magia akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, faksi baru ini akan disebutkan oleh setiap orang dari kekaisaran magia. Banyak orang akan tahu bahwa faksi ini akan menjadi pengganti dari Mystic Cloud Sect. Apakah penggantian ini akan berjalan lebih jauh daripada Mystic Cloud Sect, akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius aula itu perlahan menjadi suasana santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang saat melihat orang terakhir keluar dari Xiao Mansion. Dia duduk di kursinya dan mendesah, saya akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kita dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun Anda ingin membuatnya merepotkan ini. Anda benar-benar mencari kepahitan Anda sendiri. Ratu Medusa yang diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Dia terlalu malas untuk repot-repot bernalar dengannya. Di dalam hati wanita yang kejam ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli topik macam apa itu. Aliansi yang melibatkan semua faksi terkuat di dalam kekaisaran, setelah baru saja didirikan. Potensinya luar biasa. Di masa depan, saya akan membuat jaringan informasi aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang melawan klan Xiao kita akan masuk ke telinga kita. Bahkan jika Hall of Souls itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kita lagi, itu tidak akan semudah dulu lagi. Xiao Ding mengabaikan pertengkaran di antara keduanya saat dia tertawa pelan dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas di aliansi Yan ini? Dewan Tetua dapat memutuskan keinginan ketua aliansi. Ini mungkin akan menjadi masalah besar, jika tidak ditangani dengan baik di masa mendatang. Xiao Li mengerutkan alisnya dan memberikan masukannya. Tenang, saya hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu, dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara alami akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, saya juga akan diam-diam menggunakan beberapa taktik, untuk menyebabkan sebagian besar orang di Dewan Penatua kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao kami, dan mereka yang mendukung klan Xiao kami. Di masa depan, pasti tidak akan ada orang yang mengganggu keputusan yang dibuat oleh saudara ketiga.
Xiao Ding membenturkan tangannya ke kaki dan tertawa sembarangan. Xiao Yan tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, sekarang aliansi telah berhasil dibentuk, saya akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk diselesaikan. Saya tidak pandai dalam hal ini. Dasar anak nakal. Xiao Ding menggeleng tak berdaya saat melihat Xiao Yan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. Itu benar, saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari? Xiao Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya. Klan primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua balai lelang. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat tetapi hanya cukup untuk memurnikan 2 pil obat. Jika Anda gagal, kemungkinan besar mereka perlu menghabiskan waktu 2 bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Oud Hai berkata bahwa ramuan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak banyak menyimpan mereka. Xiao Li terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding tanpa meninggalkan jejak saat dia segera menjawab. 2 set ya, itu sudah cukup untuk memperbaiki 1 pil. Anda harus mengirimkan ramuan obat ke kamar saya nanti. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. 2 set ramuan jamu itu memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini, tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Makanya, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit mengangguk. Tidak diragukan lagi keraguan di hati Xiao Ding, ketika mereka berdua mendiskusikan bahan obat. Bagaimanapun, sangat wajar bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, mata mereka menatap wajah Medusa yang cantik dan dingin di sampingnya, setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka. Xiao Ding segera menatap Xiao Li sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Mereka tampaknya. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya, saat melihat tindakan mereka berdua. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Medusa. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan lembut berkata, terima kasih banyak. Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang, dan mempertahankan benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik, jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap ditolak saat dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu tajam. Saya hanya ingin datang dan membunuh. Sayangnya, semuanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Medusa hanya menanggapi dengan lemah, saat mengucapkan terima kasih Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan pupilnya yang sedingin es menjadi sedikit lebih lembut saat ini. Xiao Yan, yaowan yang kau berikan padaku sudah lama habis. Sekarang setelah lukamu sembuh total, kamu harus cepat dan memperbaiki lagi untukku. Ziyan, yang mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat dia melangkah maju, dan dengan lembut mengusap kepala Ziyan. Dia setuju dengan senyum tipis, baiklah, aku akan memperbaiki untukmu sebentar lagi, dasar orang rakus kecil. Kamu harus cepat, saya dapat merasakan bahwa saya sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi, dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, aku akan tertidur. Ziyan merajut alis kecilnya. Sejak dia memblokir serangan itu dari pelindung Wu di Misty Cloud Mountain, dia perlahan mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan banyak energi. Xiao Yan dan Medusa kaget saat mendengar ini. Mata mereka segera menunjukkan cahaya penasaran saat mereka melihat ke arah Ziyan. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan berkata dengan heran, sepertinya dia akan maju. Xiao Yan merenung sejenak. Ziyan berada di kelas Dowang, ketika dia pertama kali bertemu dengannya di akademi dalam saat itu. Menurut pangkat Magical Beast, wajar saja bagi peringkat 5 Magical Beast untuk maju, setelah memakan begitu banyak harta karun alam. Kemajuan Magical Beast akan membutuhkan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, Magical Beast biasa yang maju pertama kali, akan menemukan berbagai jenis harta karun alam. Namun, gadis ini telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan hanya maju sekarang. Sepertinya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu makhluk seperti apa dia. Nada suara Medusa juga membawa sedikit keterkejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat Magical Beast membutuhkan energi yang begitu besar untuk maju. Biasanya, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat Magical Beast. Namun, seseorang seperti Ziyan tampaknya membutuhkan begitu banyak sehingga itu sedikit berlebihan. Anda dapat yakin bahwa saya akan membantunya mendapatkannya, tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan.
Anak kecil ini mengikuti saya dan keluar dari akademi dalam. Saya tidak bisa membiarkan dia terluka. Jika tidak, saya akan mengalami kesulitan untuk menghadap penatua pertama Sukin di masa depan. Xiaoyan mencubit wajah kecil seperti giok lembut Ziyan. Dia tidak bisa menahan tawa lembut ketika dia melihat sikap lucu Ziyan, di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangannya. Medusa juga kaget saat melihat kelembutan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini. Dia segera berkata dengan samar, anak kecil ini sangat dekat dengan saya. Saya tidak akan setuju bahkan jika Anda membiarkan dia terluka. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, kesepakatan 1 tahun kita akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Ziyan terhenti. Wajah cantiknya, yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kelembutan, perlahan berubah menjadi sedingin es. Mata yang dipenuhi dengan pesona menyihir itu melirik Xiaoyan. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, tidakkah kamu tahu, bahwa kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku, setelah aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa? Atau apakah Anda berpikir, bahwa Anda dapat bersaing dengan saya? Xiaoyan tertawa getir dan berkata, saya secara alami menyadari hal ini. Namun, ada kesepakatan dan saya tentu tidak akan melanggar kesepakatan. Apalagi dari caramu mengumpulkan bahan obat dari berbagai tempat, sepertinya kamu juga sangat menantikannya. Jangan bilang kalau aku benar-benar bisa mengabaikannya. Mata Medusa sedingin es saat dia melirik Xiaoyan. Dia segera menarik tangan kecil Ziyan, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar aula. Hanya ketika dia mencapai ambang pintu dia menghentikan langkahnya, dan berbicara dengan suara lemah, bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Ziyan. Jika Anda benar-benar ingin mengolah ramuan obat, tidak perlu repot. Katakan saja padaku dan aku akan menyerangmu. Tentu saja, jangan berpikir bahwa ratu ini telah berubah pikiran. Hanya saja saya ingin memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Pandangan tertegun muncul di mata Xiaoyan, setelah dia mendengar Ratu Medusa mengeluarkan kata-kata ini sebelum meninggalkan aula. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 59. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.